Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Nurul Anissa Sriwinarsi. Oke, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan PHP yang kemarin ya. Untuk sekarang Ibu mau menjelaskan tentang PHP yang khusus untuk post dan get. Nah, sebelum itu, kita lihat dan post dan get. Nanti ini kita akan berhubungan sama form ya. Nah, untuk menanggapi input data dari user, contohnya nih ada form, action, ada inputan teks dan umur. Nah, nama teks, umur juga teks seperti itu. Nah, pertama kali kita akan belajar get and post. Nah, get and post itu menghasilkan array. Ada key 1 mengarah ke value 1, key 2 mengarah ke value 2. Nah, di mana key sama dengan nama dari form control dan value adalah nilai yang diisikan oleh user. Get dan post termasuk variabel super global, yaitu dapat diakses dalam fungsi, kelas, file, atau kata lain tidak melihat scope. Nah, jadi kan kalau variabel kan ada global, ada lokal ya. Untuk yang post dan get itu termasuk super global, jadi memang bisa dipakai di mana aja. Nah, kita ke get dulu. Get variabel array yang dilewatkan pada script saat lewat parameter URL. Nanti kalau get itu ada tulisannya di bagian URL-nya kita. Informasi yang dikirim menggunakan metode get akan terlihat pada user pada address URL-nya. Get digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif atau tidak rahasia. Kita langsung coba aja ya. Check it out. Nah, mari kita buka Visual Studio Code. Oke, lalu ini jangan lupa start. Nah, misal Ctrl N, kita bikin new file. Kita save. Jangan lupa kalau kita pakai SAM, jadi ke save-nya di C, SAM, htdocs. Lalu ini Ibu klik dascom, diganti .php. Terus kasih nama misal test_get. Save. Nah, yuk ya. Kita mulai. Doctype HTML. Ini Bu besarkan aja ya, biar kalian lebih jelas. Settings 24. Nah, lalu HTML jangan lupa langsung ditutup. Habis itu ada head dan body. Nah, di head ini ada title ya. Ini Bu kasih latihan 14 PHP test get. Nah, bodinya kita isikan. Nah, ahref. Oke, lalu nah ini misal ahref kita mengacu ke proses get.php. Nah, lalu kan di filenya kan terlintas itu ya di URL-nya ya. Nah, ini maksudnya tuh menulis ke URL-nya. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa kasih keterangan di sini. Save.
Nah, kemarin kan kita localhost .com gitu aja ya. Nah, gini aja kan kemarin. Nah, itu kalau dia index.php, sedangkan tadi kita buatkan tidak index.php, tapi melainkan ini testget.php. Nah, selain index.php, kita harus sama-sama mengetik judul filenya. Enter. Nah, seperti ini ya, ada href di sini. Lalu kita persiapkan dulu prosesnya. Ctrl N, save. Oke, .php. Kalau tadi test.get, sekarang proses get. Nah, harus sama. Kalau tadi proses get.php, jadi kita juga harus membuat file proses get.php. Ini Ibu copy aja, title-nya diganti, nah, bodinya dihapus. Nah, tadi kita mengirimkan, ini coba di save dulu. Kalau Ibu refresh, kalau ngeklik, nah dia akan ke proses get.php mengirimkan Anissa dan TIS1. Nah, Anissa dan TIS1 ini Ibu mau ambil. Nah, Ibu mau ambil dan Ibu mau tampilkan. Di sini PHP. Nah, mau tampilkan pakainya apa? Echo, ada print, ada yang lain-lain. Nah, ini pakainya Echo aja dulu. Nama $. Nah, untuk mengambil value get pakai $_ nama. Echo, Ibu kasih enter. Lalu prodi dot get. Tadi apa? Prodi. Titik koma. Save. Nah, setelah itu kita back dulu. Kita refresh yang di test get. Lalu baru kita klik. Nah, nama Anissa Rodi TIS1. Nah, kalau di get itu dia akan menampilkan yang ada di URL nih ya. Lalu untuk mendapatkan value dari URL-nya ini kita pakai $_get lalu baru ininya, key-nya seperti itu. Nah, nggak mungkin kan kalau ini kan get untuk khusus data rahasia saja, nggak mungkin kita misal password kita letakkan, kita berikan get kayak gitu kan, tidak. Jadi hanya yang singkat saja dan tidak terlalu penting. Nah, ini tidak sensitif atau tidak rahasia maksudnya. Kalau penting sih penting. Misal ID gitu ya, kita kalau ngeklik ID, nah kita akan menggunakan ID di get. Kalau yang password tidak boleh karena itu sensitif dan rahasia. Lanjut sekarang ke post. Post adalah variabel array yang dilewatkan melalui metode post. Informasi yang dikirim menggunakan metode post akan tidak terlihat oleh URL. Post digunakan untuk mengirimkan data yang sensitif atau rahasia. Nah, kalau sekarang yang sensitif nih. Kita coba ya. Oke deh. Lanjut. Ctrl N. Nah, ini diambil aja. Ctrl V, Ctrl S. Nah, sekarang tes dan proses. Jadi, kalau tadi kan beda elemen, sekarang ini sama elemen. Tes, proses, post. Tes, proses, post. Nah, ini Bu hilangin. Nah, untuk yang post ini cocok untuk yang form, bentuknya form. Form jangan lupa langsung ditutup. Nah, seperti ini. Form itu kasih keterangan metode post. Nah, action
Kita kan seringkali action itu hashtag gitu ya, karena dia tidak memanggil apa-apa. Kalau sekarang pakai ya PHP ini, dia memanggil dirinya sendiri tapi bukan yang hashtag. Nah, pakainya echo dollar server kurang titik koma di sini self PHP self. Nah, dia akan memanggil dirinya sendiri. Kalau misal nih action kita ganti dengan misal proses underscore post.php juga bisa. Jadi kalian harus membuat file proses underscore post. Tapi kalau ini akan memanggil dirinya sendiri, kayak nge-refresh seperti itu, refresh ke dirinya sendiri. Lanjut, ini ibu buat ya. Nah, label misal ini nama, terus input nama, cocoknya teks ya. Name, nanti yang diambil itu variabel atau key dari name. Nah, nama, lalu email. Type-nya email, email. Nah, selanjut sekarang untuk tombolnya. Tombolnya input type submit. Value submit. Save. Ibu coba. Ingat ya, localhost, lalu foldernya, karena dia bukan indeks, maka kita ketik tes proses post.php. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita ngeklik, nah ini kan, nah inginan ibu setelah kita ngeklik submit, nanti akan ada hasilnya di sini, di bawah sini. Maka dari itu mari kita coding. Ya, codingnya di bawah form ya. Ini ibu kasih div sendiri. Dalamnya ibu mau kasih PHP. Nah, lalu ibu tulis if is set dollar post. Kalau tadi kan dollar get ya, f nama. Jika f nama tidak kosong atau jika f nama terisi, iset itu terisi. Jika f nama terisi, maka nah dollar nama ambil dari post. F nama. Dollar email ambil dari post. F email. Lalu sekarang di echo nama, dollar nama, email, email, dollar email. Save. Coba ya. Ini kita refresh dulu. Continue. Anissa A@A submit. Save.
Oh, nggak keluar apa-apa. Kita coba lihat kodenya ya. Post F nama di atas. Oh, ininya F name. Kita ganti ya, F nama ya. Nah, jadi diperhatikan ya, name-nya di sini harus sama dengan yang kita panggil di sini. Lalu Ibu save. Ibu refresh. Coba Anissa A@A, submit. Yeay, nama Anissa, email A@A, seperti itu. Nih coba Anissa, lalu submit. Nah, dia tetap ya. Nah, karena if setnya cuma nama aja, maka kalau nama ada tapi email nggak ada tetap bisa. Kalian bisa nambah iset dan kayak gitu, dan seperti itu ya. Yeay. Nah, dia itu memanggil dirinya sendiri menggunakan echo server PHP self. Ini satu baris ya guys. Nih ibu kalau mau liatin. Nah, segini ya, satu baris ya guys. Nah, seperti itu konsep dasar dari post and get. Cocoknya untuk data yang tidak rahasia atau kita ngeklik suatu tombol kayak gitu cocoknya. Kalau yang proses post, nah yang gini yang form gitu. Kalau kalian ingin membuat, misal aku mau lari ke halaman yang lain, maka sesuaikan ya. Misal di sini diganti ini, misal proses post .php. Nah, seperti ini bisa, maka kalian harus membuat file proses post.php. Nah, untuk case sekarang mengacu ke dirinya sendiri seperti itu. Oke, Ibu cukupkan ya. Begitulah dasar dari post and get. Sampai ketemu lagi. Bye bye, semoga bermanfaat.